Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Pengertian Salah yang Membahayakan. Dalam Roma pasal 8 ayat 1 tertulis, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebenarnya terjemahan ini kurang lengkap, sehingga bisa menimbulkan penafsiran yang salah atau berpotensi membangun asumsi yang salah. Terjemahan asli dalam salah satu terjemahan bahasa Yunani berbunyi Auden ara men katakrima tois en Christo Yesu me kata sarka peri patausin ala kata pneuma. Dalam teks bahasa Inggris versi King James diterjemahkan, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Dalam teks aslinya tersebut, salah satu terjemahan bahasa Yunani, Roma 8 ayat 1, terdapat kalimat me kata sarka peri patausin ala kata pneuma. Dalam bahasa Inggris versi King James, tambahan itu tertulis who walk not after the flesh but after the spirit. Tetapi yang hidup menurut roh, bukan menurut daging. Beberapa alkitab bahasa Inggris menaruh dan menambahkan kalimat ini. Jadi seharusnya atau sebaiknya Roma 8 ayat 1 ditambahkan kalimat who walk not after the flesh but after the spirit. Dengan demikian Roma 8 ayat 1 seharusnya ditambahkan atau dilengkapi dengan kalimat mereka yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh atau menuruti kehendak roh. Jadi lengkapnya teks Roma 8 ayat 1 ini seharusnya ditambahkan atau dilengkapi dengan kalimat mereka yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh atau menuruti kehendak roh. Jadi lengkapnya saudara, Roma 8 ayat 1 mestinya berbunyi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, yaitu mereka yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Penambahan kalimat tersebut sebenarnya dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat ada di dalam Kristus Yesus. Jadi maksud ada dalam Kristus Yesus itu adalah orang yang hidup menurut roh, bukan menurut daging. Banyak orang Kristen yang mengartikan bahwa ada di dalam Kristus Yesus adalah menjadi orang Kristen, titik. Ini sebuah kebodohan yang membinasakan. Tetapi faktanya demikian. Hal ini sangat membahayakan banyak orang Kristen. Roma 8 ayat 1 dalam terjemahan bahasa Indonesia hanya berbunyi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Kalimat ini berpotensi bisa ditafsirkan tidak tepat. Orang bisa menafsirkan bahwa semua orang Kristen atau yang merasa sudah percaya Yesus sudah dibebaskan dari hukuman.
walaupun mereka belum hidup menurut roh. Mereka merasa sudah percaya. Nah, merasa sudah percaya di sini karena sudah mengakui status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta mengetahui sejarahnya. Jadi merasa sudah percaya karena sudah mengakui status Tuhan Yesus dan mengetahui sejarahnya serta setuju. Menurut mereka, hal itu berarti sudah beriman kepada Tuhan. Ya, bagi mereka itu berarti sudah beriman kepada Tuhan Yesus secara benar. Iman atau percaya seperti ini menurut mereka sudah menyelamatkan. Saudaraku, ini merupakan kesalahan yang fatal, saudara. Fatal. Ini kesalahan yang fatal, saudara. Ya. Banyak orang Kristen berpikir sangat keliru. Setelah menjadi orang Kristen, mereka merasa sudah dibebaskan dari hukum dosa, merasa sudah dibebaskan dari hukum maut, padahal mereka belum menurut roh atau masih hidup dalam daging. Jadi banyak orang berpikir bahwa ada di dalam Kristus Yesus berarti cukup menjadi orang Kristen. Sehingga mereka merasa bahwa secara otomatis mereka sudah dibebaskan dari penghukuman. Mereka merasa sudah berhak dan layak masuk surga atau terhindar dari neraka. Mereka berpikir bahwa keyakinan yang artinya aktivitas pikiran dapat menyelamatkan. Saudaraku sekalian, dengan demikian iman hanya dipahami sebagai aktivitas di dalam pikiran atau nalar saja. Padahal iman itu tindakan, saudara. Kesalahan memahami Roma 8 ayat 1 membuat orang Kristen tidak berjuang untuk mengalami proses hidup dalam pimpinan Roh Kudus supaya mencapai kehidupan hidup menurut roh. Sebagian besar orang-orang Kristen tersebut masih hidup dalam daging. Mereka tidak belajar secara proporsional dari Tuhan Yesus sebagai muridnya. Mereka menjadi orang-orang Kristen yang tidak bertumbuh sama sekali. Tidak heran kalau kualitas hidup mereka tidak berbeda dengan orang yang ada di luar gereja. Karena kesalahan tersebut, maka sebagai akibatnya banyak orang Kristen hidup menurut daging, bukan menurut roh, karena menyerah kepada kudrat dosa yang ada dalam dirinya. Sehingga mereka tergiring oleh kuasa jahat, masuk ke dalam kegelapan abadi. Betapa mengerikan keadaan ini. Dan ini terjadi atas banyak orang Kristen. Bahaya, saudaraku. Kegelapan abadi inilah penghukuman itu. Condemnation. Harus dicamkan dengan sungguh-sungguh. Bahwa seseorang tidak pernah dapat hidup menurut roh tanpa belajar dalam proses panjang dan berat dalam kehidupan di bumi sekarang ini. Dan tidak seorang pun bebas dari kutuk penghukuman atau api kekal kalau tidak hidup menurut roh. Jadi hanya orang hidup menurut roh yang bebas dari api kekal, saudaraku. Ya, hanya orang yang hidup menurut roh yang masuk ke dalam kerajaan surga atau keluarga kerajaan Allah. Saudara kasih.